Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meria Susanti, NPM 2471018, Prodi Magister Manajemen. Di sini akan menyampaikan tugas manajemen, portofolio, dan investasi. Bagaimana kinerja portofolio berdasarkan jurnal yang telah dievaluasi pada tugas analisis perusahaan di sektor teknologi. Berdasarkan jurnal yang telah dievaluasi sebelumnya mengenai analisis kinerja 10 perusahaan di sektor teknologi, kita dapat mengevaluasi kinerja portofolio yang dibentuk dari kombinasi saham-saham perusahaan. Seperti kinerja portofolio akan dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut. Yang pertama yaitu return portofolio. Kinerja portofolio pertama-tama akan diukur berdasarkan return total, yaitu selisih antara nilai investasi awal dan akhir selama periode tertentu. Dengan memilih perusahaan-perusahaan seperti Apple, Microsoft, dan Nvidia yang memiliki kinerja finansial yang sangat baik dan terus berkembang dalam sektor teknologi, portofolio ini memiliki potensi untuk memberikan return yang tinggi. Perusahaan dengan return tinggi, perusahaan-perusahaan seperti Nvidia yang berfokus pada teknologi, AL dan gaming, serta Microsoft dengan cloud computing-nya memiliki kinerjaan keuangan yang kuat dan cenderung memberikan return yang lebih tinggi. Diversifikasi return, portofolio ini menggabungkan perusahaan dengan profil return yang beragam, yang dapat menyeimbangkan risiko dan return. Misalnya Meta dan Amazon, meskipun menghadapi tantangan, masih berpotensi pada memberikan return yang baik dan jangka panjang jika memberikan berhasil beradaptasi dengan tren pasar. Yang kedua, risiko portofolio. Evaluasi risiko portofolio dapat dilakukan dengan mengukur volatilitas atau standar deviasi dan return portofolio. Mengingat sektor teknologi memiliki volatilitas yang lebih tinggi karena perubahan cepat dalam teknologi dan persaingan yang ketat. Portofolio yang terdiri dari perusahaan-perusahaan besar di sektor ini mungkin mengalami fluktuasi harga yang signifikan. Risiko tinggi pada perusahaan tertentu, perusahaan seperti Tesla dan Meta yang menghadapi masalah regulasi atau fluktuasi pasar yang tajam bisa meningkatkan volatilitas portofolio. Sebaliknya, perusahaan seperti Apple dan Microsoft yang memiliki model bisnis yang lebih stabil mungkin mengurangi volatilitas keseluruhan portofolio. Beta portofolio. Risiko sistematik dapat diukur dengan beta portofolio. Perusahaan seperti Apple, Microsoft cenderung memiliki beta yang lebih rendah, sementara perusahaan seperti Tesla atau Nvidia yang lebih rentan terhadap perusahaan tren pasar atau teknologi mungkin memiliki beta yang lebih tinggi. Portofolio yang terdiri dari kombinasi ini akan mencerminkan risiko pasar yang moderat. Risk-adjusted return. Evaluasi kerja portofolio juga harus memperhitungkan return yang disesuaikan dengan risiko yang mengacu pada Sharpe ratio atau Trainer ratio. Sharpe ratio dengan memiliki perusahaan-perusahaan yang stabil seperti Microsoft dan Apple dan menghindari konsentrasi yang berlebihan pada perusahaan dengan volatilitas tinggi seperti Tesla. Portofolio dapat memiliki Sharpe ratio yang baik, menunjukkan return yang tinggi per unit risiko, meskipun perusahaan seperti Meta atau Amazon mungkin mengurangi Sharpe ratio portofolio dalam jangka pendek. Diversifikasi dengan perusahaan-perusahaan teknologi besar akan menyeimbangkan hasil tersebut. Trainer ratio. Mengingat beberapa perusahaan dalam portofolio ini memiliki beta yang lebih tinggi, seperti Nvidia dan Tesla, trainer ratio juga akan memberikan wawasan tentang return yang diperoleh per unit risiko sistematika. Jika portofolio terlalu berat pada saham dengan beta tinggi, trainer ratio akan lebih rendah dibandingkan dengan portofolio yang lebih terdiversifikasi dengan beta rendah. Diversifikasi dan alokasi aset.
Portofolio yang terdiri dari 10 perusahaan teknologi akan memiliki tingkat diversifikasi yang cukup baik, mengingat perusahaan-perusahaan ini memiliki bisnis yang paling berkaitan dengan cara yang berbeda. Meskipun sektor teknologi secara umum dianggap memiliki risiko tinggi karena volatilitas dan perubahan yang cepat, portofolio yang terdiversifikasi dengan baik seperti ini dapat mengurangi risiko spesifik sektor dan meningkatkan potensi return jangka panjang. Yang kelima, evaluasi berdasarkan alfa. Untuk mengukur kinerja alfa portofolio, kita bisa melihat apakah return portofolio lebih tinggi dari yang diharapkan berdasarkan risiko sistematiknya. Jika perusahaan-perusahaan dalam portofolio dapat mengungguli benchmark pasar seperti indeks teknologi atau pasar saham secara umum, maka portofolio ini memiliki alfa positif. Yang keenam, tracking error. Jika portofolio memiliki tracking error rendah, itu menunjukkan bahwa portofolio tersebut bergerak seiring dengan indeks benchmark, namun tidak terlalu banyak menyimpang. Mengingat banyaknya perusahaan besar di sektor teknologi yang masuk dalam portofolio ini, tracking error dapat dipertahankan pada tingkat yang wajar asalkan portofolio terdiversifikasi dengan baik. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.